Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati, firman Tuhan memakai kata elomon, yang arti yang lebih tepat adalah belas kasihan atau merciful. Inilah yang firman Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hendaklah setiap orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai karakter yang kelima ini, yaitu mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan atau hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan tak kala dia melakukan, maka dia akan mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita merenungkan secara kritis, apakah artinya kalau kita tidak mempunyai belas kasihan dan tidak mempunyai kemurahan seperti itu, maka Tuhan tidak akan berbelas kasihan, tidak mempunyai kemurahan untuk kita? Tentu tidak demikian. Kalau kita mau ambil gambaran yang lebih tepat, kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai 32. Di situ dikatakan ada seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan kepada hambanya, dan dia mendapatkan ada seorang hamba Tuhan yang berhutang kepadanya sebesar 10.000 talenta. Dan orang ini tidak sanggup untuk membayar hutang itu. Oleh sebab itu, sebagai hukumannya, dia harus dijual beserta dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi orang ini minta belas kasihan daripada raja, meminta Tuhan sabar dan memberikan dia kesempatan untuk membayarnya. Dan tuannya berbelas kasihan kepada dia, dan tuannya mengampuni dia, bahkan menghapus seluruh hutangnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia dibebaskan dan dia tidak perlu lagi membayar hutang yang sebanyak itu, tak kala dia keluar, dia mendapatkan ada seorang hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan dia memaksa orang itu untuk membayar, bahkan memukul orang itu, mencekik orang itu. Dan orang itu memohon dengan mohonan yang sama seperti yang dia lakukan kepada sang raja. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia memenjarakan orang ini. Hal ini diketahui raja, dan akhirnya raja memenjarakan dia dan menyerahkan dia kepada Al-Qujur. Apa yang ini digambarkan melalui peristiwa ini, melalui gambaran ini? Hamba itu adalah diri kita. Kita berhutang kepada Tuhan, hutang dosa yang begitu besar. Kita berhutang sebanyak 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Artinya kita berhutang kepada raja itu sebanyak 60 juta dinar. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Seumur hidup kita, bahkan keturunan kita pun tidak sanggup membayar hutang sebanyak itu. 60 juta dinar. Artinya kita harus bekerja sebanyak 60 juta hari untuk membayar lunas. Kita tidak mempunyai cukup waktu itu, dan sampai keturunan sampai sekian pun kita tidak dapat membayar lunas. Demikianlah hutang kita kepada raja, kepada Tuhan kita. Tetapi di dalam belas kasihannya, tak kala kita bertobat, kalau kita mau gambarkan seperti itu, tak kala kita bertobat dan mengaku dosa kita, dan kita percaya kepada Dia, maka dosa kita dihapuskan melalui pengorbanan anaknya, pengorbanan Tuhan kita di atas kayu salib, mati untuk menghapus dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka, di mana hutang kita telah dihapuskan. Hutang dosa kita telah dihapuskan, satu jumlah yang sedemikian besar. Tetapi apa yang terjadi? Melalui gambaran ini digambarkan, tak kala ada temannya berhutang 100 dinar. Perbandingan 100 dinar dengan 60 juta dinar, kita bayangkan. Tapi orang ini tidak mau mengampuni saudaranya. Dia memenjarakan saudaranya. Maka tuannya menjadi marah dan melemparkan dia kepada Al-Qujur. Inilah yang ini digambarkan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita yang begitu besar, yang tidak dapat terbayarkan oleh kita.
maka Tuhan juga menginginkan kita menjadi orang yang penuh belas kasihan, orang yang mempunyai kemurahan hati di dalam hatinya, sehingga kita bisa menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain, mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahan dan dosa orang lain paling besar hanya 100 dinar. Coba kita bandingkan dengan dosa kita yang besar 60 juta dinar. Tuhan menginginkan kita juga. Dia yang punya belas kasihan dan kemurahan yang begitu besar kepada kita. Tuhan juga menginginkan kita menjadi orang yang punya belas kasihan, punya kemurahan hati kepada orang lain yang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita, yang tidak akan lebih daripada 100 dinar. Kita mempunyai kemurahan, maka kita akan mendapatkan kemurahan. Itulah yang ingin digambarkan. Tetapi tak kala kita tidak mempunyai kemurahan itu, kita menyimpan dendam, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan kebencian kepada orang sedemikian rupa, maka kita tidak akan mendapatkan kemurahan. Bapa kita tidak akan mengampuni kita, maka orang seperti itu akan dilemparkan kepada algojo. Dendam, kemarahan, kebencian yang tertanam di dalam hati menjadi algojo yang menggerogoti hidup kita. Bisa menjadi penyakit, bisa menjadi kesulitan datang dalam hidup kita. Tetapi tak kala kita menjadi orang yang murah hati, yang mudah memaafkan orang lain, yang mudah mengampuni orang lain, maka di dalam hati kita dipenuhi dengan damai, sukacita, dan kita akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita pun kita sering lagi bisa berbuat salah, berbuat dosa, tetapi tak kala kita tidak dapat mengampuni orang lain, maka kita pun tidak dapat diampuni oleh Bapa karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak berkemurahan kepada orang lain, kita tidak punya belas kasihan kepada orang lain untuk memaafkan dan mengampuni dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mempunyai kemurahan dan belas kasihan kepada orang sekitar kita. Banyak orang yang malang, banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang miskin. Memang kita tidak dapat berbuat banyak karena kemampuan kita terbatas. Tapi adakah di dalam hati kita kemurahan? Adakah kita di dalam hati kita belas kasihan? Di depan mata kita mungkin ada orang yang kesulitan, orang yang kekurangan, yang kita mampu untuk membantu, yang kita mampu untuk menolong. Adakah kemurahan hati dalam hati kita untuk menolong mereka, untuk membantu, berbelas kasihan kepada mereka? Kadang-kala tidak perlu memakai uang, tetapi kepedulian kita, penerimaan kita, peneguhan kita kepada dia, menghibur dan menguatkan dia, itu juga menjadi satu kemurahan yang besar bagi dia untuk menguatkan dia. Dan di sekitar kita juga ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Adakah belas kasihan kita, kemurahan hati kita kepada orang-orang yang akan binasa jikalau mereka mati tanpa mengenal Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan? Adakah kita berbelas kasihan kepada mereka? Mungkin itu tetangga kita, mungkin teman baik kita, mungkin itu adalah saudara kita. Pernahkah kita memberitakan Injil kepada mereka? Pernahkah kita membawa mereka datang kepada Tuhan, datang ke gereja, untuk mereka datang percaya kepada Tuhan, untuk mereka mengenal, dan kemudian mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan dan memperoleh keselamatan yang kekal oleh karena percaya kepada Tuhan. Kita tidak dapat menyelamatkan mereka, kita tidak bisa membawa mereka bertobat, tapi kita punya yang bisa kita lakukan, yaitu memberitakan Injil, yaitu membawa mereka datang kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan akan limpah dalam hati kita, memberikan damai sukacita dalam hidup kita. Dan bagaimana di dalam apa yang kita lakukan, ada banyak hal yang tidak berkenan, yang salah, bahkan dosa. Tetapi tak kala kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menghapus dosa kita, karena kita menjadi orang yang murah hati, yang juga bersedia mengampuni orang lain dengan belas kasihan yang besar. Biarlah kita menjadi orang
yang memiliki karakter seperti itu.